Tekad Marcelino Ferdinand bersama KMS KD Inze terus berkembang dan bawa De Inze promosi musim depan. Jadi penasehat di Songnam, Shin Tae-yong bisa orbitkan pemain muda timnas Indonesia abroad ke Liga Korea. Media Korea Selatan klaim Pratama Arhan tak kalah mentereng dengan ex-Man United Jesse Lingard. Bisa tampar towel dan lokal Pret Indo. Fakta dibalik gacornya timnas Qatar back-to-back juara Piala Asia 2018 dan 2023. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya tidak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Tekad Marcelino Ferdinand bersama KMS KD Inze terus berkembang dan bawa De Inze promosi musim depan. Sudah 1 tahun sejak Marcelino Ferdinand direkrut KMS KD Inze dari Persebaya Surabaya pada Januari 2023. Pemain perusahaan 19 tahun itu tercatat sudah mencetak 1 gol dari 5 pertandingannya. Meski belum mendapatkan banyak menit bermain, Marcelino merasakan perkembangan pesat saat berseragam KMS KD Inze. Dikutip dari unggahan resmi klub, Marcelino menegaskan bahwa perkembangan tersebut bisa dirasakan dari kemampuan serta pengetahuan dalam sepak bola. Kendati demikian, Marcelino masih belum puas dengan peningkatan itu. Ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut menegaskan masih harus berkembang untuk mendapat posisi utama di tim inti KMS KD Inze. Seiring berjalannya waktu, Marcelino tentu mulai dipercaya oleh tim kepelatihan Oranye Hitam. Saat ini Marcelino sedang bersiap untuk mengantar KMS KD Inze ke kasta teratas Liga Belgia musim depan. Tetap semangat Lino, terus berkembang. Jadi penasehat di Songnam, Shin Tae-yong bisa orbitkan pemain muda timnas Indonesia abroad ke Liga Korea. Sejak Oktober 2023, Shin Tae-yong diangkat sebagai Ketua Komite Penasihat Klub Liga 2 Korea Selatan, Songnam FC. Shin Tae-yong memiliki peran menjadi penasihat di bidang pengelolaan pemain dan klub, termasuk merekomendasikan klub terkait pemain mana yang cocok untuk Songnam FC. Untuk itu, Shin Tae-yong berkesempatan mendorong manajemen Songnam FC untuk mendaratkan sejumlah pemain timnas Indonesia untuk berkarir di sana. Ada sejumlah pemain yang layak berkarir di Korea Selatan seperti Ramadan Sananta, Arkan Fikri, Hoki Caraka, Rizky Ridho, hingga Yakob Sayuri. Namun 4 bulan setelah mencapai posisi tersebut, Shin Tae-yong belum bisa membantu pemain asal Indonesia berkarir di Songnam FC. Relasi yang dimiliki Shin Tae-yong belum cukup membantu, layaknya ketika pelatih 53 tahun itu mendorong Asnawi Mangkualam gabung Ansan Gunners pada 2021. Bahkan para penggawa Garuda sendiri tengah dihadapkan agenda padati berbagai kelompok umur. Untuk itu, jalan para pemain timnas Indonesia tentu tinggal menunggu waktu. Jika para pemain ingin berkarir di luar negeri, itu karena mereka memiliki kualitas dan bukan karena nepotisme dari Shin Tae-yong. Terbukti 3 pemain timnas Indonesia yang kini bermain di luar negeri yakni Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan Ivar Jenner yang memiliki potensi untuk diburu klub top Eropa. Analisis itu diungkapkan oleh media asal Amerika Serikat ESPN. Media Korea Selatan klaim Pratama Arhan tak kalah mentereng dengan ex-Man United Jesse Lingard. Media Korea Selatan, Sports Chosun menganggap kehadiran Pratama Arhan di K-League 2024 setelah direkrut Suwon FC tidak kalah mentereng dibanding ex-Manchester United Jesse Lingard yang direkrut Seoul FC. Kedua pemain itu bahkan dianggap sebagai duet maut yang bisa menggebrak K-League 2024 menjadi lebih meriah baik dalam aspek hiburan maupun teknis di lapangan. Diketahui Pratama Arhan menjadi pesepak bola Indonesia pertama yang berkarir di kasta teratas Liga Korea Selatan setelah direkrut Suwon FC pada Januari 2024. Pemain berposisi back kiri itu direkrut Suwon FC dengan status bebas transfer dengan memilih meninggalkan Tokto Verdy setelah kontraknya berakhir. Kehadiran Arhan dinilai tak hanya memberi dampak positif bagi Suwon FC yang mendapat promosi gratis mengingat begitu terkenalnya ex-PSIS Semarang itu di Indonesia. Selain menyoroti dampak positif dari sisi menarik halayak, Arhan dan Lingard juga dianggap Sports Chosun bakal memberikan suntikan kualitas lewat caranya masing-masing. Lingard dengan pengalamannya di Eropa khususnya saat berseragam Manchester United akan memberikan kualitas tambahan untuk Seoul FC dan Liga secara keseluruhan.
Sementara Arhan dinilai sebagai pesepak bola muda berbakat yang sangat dipercaya pelatih Sintayong di timnas Indonesia berkat determinasinya plus kemampuan lemparan jauh. Tetap semangat Arhan, terus berkembang. Bisa tampar towel dan lokal Pret Indo. Fakta dibalik gacornya timnas Qatar back-to-back juara Piala Asia 2018 dan 2023. Gelaran Piala Asia 2023 kembali menjadi panggung kegarangan timnas Qatar di level pesepak bola benua Asia. Pasalnya, negara yang terletak di Jazirah Arab tersebut sukses menembus partai final dalam 2 edisi beruntun dan bahkan berhasil menjadi juara back-to-back. Namun di balik kesuksesan yang diraih oleh The Maroons, terselip sebuah fakta yang mungkin saja bisa membuat barisan local pride di Indonesia tertampar. Sebelum saat ini, setidaknya terdapat 12 nama pemain timnas Qatar yang sama sekali tak memiliki darah Qatar. 12 nama pemain tersebut adalah pemain naturalisasi murni, bukan keturunan dan sama sekali tak memiliki darah asli Qatar. Tak main-main, di antara pemain tersebut terdapat 2 nama yang turut menjadi kunci kebangkitan timnas Qatar beberapa tahun belakangan ini, seperti Akram Afif dan Almus Ali. Dikutip dari laman Transfermarkt, Almus Ali adalah pemain yang memiliki darah Sudan dan lahir di Khartoum. Sementara Akram Afif, meskipun dirinya lahir di Doha, ibu kota Qatar, namun sejatinya dirinya murni berdarah Tanzania. Kabar baik hampiri Sintayong. Pelatih Persebaya update kondisi terbaru kiper timnas Indonesia Hernando Ari semakin membaik. Sepekan usai mengalami cedera, pelatih Persebaya Surabaya Paul Master angkat bicara terkait kondisi Hernando Ari. Terkini Hernando diketahui masih absen dalam pemusatan latihan klub. Namun Paul Master mengabarkan bahwa kondisi Hernando Ari perlahan sudah membaik. Penjaga gawang 21 tahun tersebut juga sudah menjalani rehabilitasi untuk memulihkan cederanya saat ini. Paul Master memastikan akan terus berkomunikasi dengan sang pemain agar bisa segera berlatih bersama tim utama Persebaya. Paul Master tidak bisa memprediksi kapan Hernando Ari bakal kembali berlatih bersama tim. Meski begitu, ex-pelatih timnas Vanuatu itu menyebut mentalitas Hernando Ari terjaga dengan baik. Hal tersebut tentu menjadi sinyal positif bagi Sintayong yang akan mengandalkan jasanya di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia U23. Pemain keturunan timnas Indonesia U20 ini mengaku bangga dan nyaman bermain untuk Garuda. Pemain keturunan yang baru bergabung tim U20, Marshall Osman, mengaku bangga bisa berseragam tim nasional Indonesia U20. Hal itu diungkapkan pemain bertahan keturunan Sudan di sela-sela TC di lapangan A Kompleks Stadion Gelora Bung Karno. Marshall Osman merupakan pemain yang mempunyai darah keturunan Sudan dari kedua orang tuanya. Namun Marshall lahir dan besar di Indonesia sehingga dia memutuskan untuk bergabung dengan skuad Garuda Muda. Marshall menjadi pemain diaspora ketiga yang bergabung ke dalam pemusat latihan kedua tim nasional Indonesia U20. Usai sebelumnya, pelatih tim nasional Indonesia U20 Indra Syafri memanggil Hugo, Samir, dan Jidabin. Pemain yang kini memperkuat Persija Jakarta tersebut menjelaskan dulu posisinya pernah menjadi penyerang namun mengalami pergeseran ke posisi gelandang bertahan. Sementara di tim Garuda Muda kali ini, Marshall kerap diposisikan sebagai bek tengah. Meski harus berpindah posisi dari posisi aslinya ketika di klub, Marshall mengatakan tidak mengalami kesulitan beradaptasi ketika memperoleh tugas untuk menjadi bek tengah selama di TC kali ini. Indra Syafri tegaskan hanya panggil pemain keturunan berpaspor Indonesia, Wonderkid ini terancam gagal gabung timnas U20. Pemain keturunan Chow Yun Damanik kemungkinan besar tak akan dipanggil untuk mengikuti pemusat latihan tim nasional Indonesia U20. Hal ini disinyalkan Indra Syafri selesai latihan Indonesia U20 di lapangan A Senayan. Indra menegaskan hanya akan memanggil pemain keturunan berpaspor Indonesia. Untuk itu, Chow Yun yang sempat diseleksi Bima Sakti untuk Indonesia U17 menyebabkan bahwa kemungkinan di Piala Dunia U17 2023 tidak masuk prioritas. Karena tidak demikian, kans gabung tak otomatis tertutup. Indra masih membuka peluang pemain keturunan yang tak berpaspor Indonesia dipanggil asal kualitasnya di atas rata-rata. Lain halnya dengan Wilbert Jardim dan Amar Brkic. Dua pemain yang tampil di Piala Dunia U17 2023 itu punya kans dipanggil ke Indonesia U20 karena memegang paspor Indonesia.
Indra Syafri menegaskan belum memanggil Welber dan Amar lantaran membiarkan keduanya berkembang bersama masing-masing klub terlebih dahulu.